Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ganir Setiawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang review dari artikel yang sudah saya buat dengan judul Credit Card Fraud Detection Using Artificial Neural Network. Untuk pembahasannya ada di slide ini, ada pendahuluan, related work, desain arsitektur sistem, methods, result and discussion, dan conclusion. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang dari penelitian yang ada di artikel yaitu dengan perkembangan teknologi komunikasi, penggunaan kartu kredit telah meningkat pesat dalam transaksi sehari-hari. Namun, peningkatan penggunaan ini juga diikuti dengan peningkatan jumlah penipuan dalam transaksi kartu kredit yang menjadi ancaman serius bagi keamanan finansial. Yang selanjutnya untuk tujuan penelitiannya yaitu ada dua. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model yang efektif dalam mendeteksi penipuan kartu kredit. Kedua, pendekatan yang digunakan adalah dengan membandingkan algoritma machine learning seperti K-nearest neighbor atau KNN dan support vector machine atau SVM dengan algoritma deep learning khususnya artificial neural network atau ANN. Signifikansi penilaian ini ada dua, yaitu dengan menggunakan model yang akurat diharapkan dapat meminimalkan kerugian finansial akibat penipuan kartu kredit. Yang kedua, penelitian ini juga bisa memberikan wawasan tentang efektivitas model deep learning dalam mendeteksi penipuan dibandingkan dengan algoritma machine learning konvensional lainnya. Selanjutnya itu ada related work, karena judul ini sudah ada atau mirip dengan yang lainnya, pada artikel tersebut dituliskan ada beberapa eh, metode-metode yang sebelumnya sudah dipakai. Seperti salah satunya yaitu digunakan oleh Altab Altar, Taha, and Sharif Jamal Mulberry. Yaitu metodenya menggunakan Optimized Like Gradient Boosting Machine dengan Bayesian Based Hyper Parameter Optimization. Dari hasilnya yaitu akurasinya itu mencapai 98,40% dan UAC-nya 92,88% dan precision-nya 97,34%. F1 score-nya yaitu 56,95%. Selanjutnya untuk penelitian yang dilakukan oleh S. Mankey et al. Itu terdapat masalah yaitu imbalance classification yang mengakibatkan hasil tidak akurat menggunakan metode logic regression C5.0 decision tree dan SVM dan ANN. Temuannya itu penggunaan dataset yang seimbang meningkatkan akurasi. Selanjutnya ada Xi Jiang et al. Metode yang digunakan yaitu proses multitahap termasuk pengumpulan transaksi, agregasi, pola perilaku, dan klasifikasi dataset, pelatihan model, dan umpan balik. Lalu pendekatannya itu penggunaan umpan balik untuk mendeteksi perilaku abnormal. Selanjutnya yang dilakukan oleh Ishan Sohani et al. Metode yang digunakan yaitu assemble learning dengan random forest dan neural network. Temuannya itu random forest untuk akurasi tinggi, neural network untuk deteksi fraud. Yang dilakukan juga oleh Bachcudamani, Roti, dan Santu Kamaraj, metode yang digunakan yaitu decision tree, gainers, neighbor, extreme learning machine, multilayer perceptron, dan SVM. Temuannya yaitu hybrid model DT, SVM, dan KNN memiliki akurasi tinggi mencapai 82,58%. Selanjutnya, itu ada desain arsitektur sistemnya. Yang pertama itu registrasi dan login pengguna. Pengguna mendaftar dengan memasukkan nama pengguna, kata sandi, email, dan nomor telepon. Setelah pendaftaran, pengguna melakukan login dengan kredensial yang telah didaftarkan sebelumnya. Lalu ada pemilihan algoritma. Pengguna memilih algoritma yang digunakan dari page pemilihan algoritma. Lalu setelahnya itu ada praprosesan data, yaitu ada tiga, yaitu pembersihan data, normalisasi, dan pembagian data. Yang selanjutnya ada pelatihan model. Model dilatih menggunakan algoritma machine learning
yang sudah dipilih sebelumnya, yaitu ANN, KNN. Selanjutnya, pengujian dan prediksi. Model diuji dan digunakan untuk prediksi apakah transaksi termasuk penipuan atau tidak. Oke, selanjutnya ada metode yang digunakan pada artikel ini, yaitu dalam tahap pemrosesan data, langkah pertamanya adalah memuat dataset yang berisikan kartu kredit diambil dari Kaggle. Dataset ini kemudian diproses melalui beberapa tahap penting, termasuk pemeriksaan data untuk menghapus nilai yang tidak relevan atau duplikat, serta normalisasi untuk memastikan konsistensi data. Setelah pemrosesan, dataset dibagi menjadi dua, yaitu satu untuk pelatihan model dan satu lagi untuk menguji model. Pembagian ini memastikan bahwa model yang dilatih dapat dievaluasi secara akurat terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Python. Digunakannya untuk implementasi ini karena kemudahan penggunaan dan dukungan pada untuk machine learning dan library yang ada. Untuk paket dan library yang digunakan yaitu NumPy, Pandas, Scikit-learn, Keras, dan MySQL, dan Skinter. Selanjutnya untuk methods, untuk langkah-langkah dari algoritma yang digunakan, pertama ada SVM. Langkahnya itu pertama import paket yang diperlukan, membaca dan membersihkan datanya, lalu selanjutnya untuk menormalisasi dan pembagian data, lalu latih model dengan SVM, lalu hitung dan simpan hasil prediksinya, yaitu precision, recall, dan akurasi. Selanjutnya ada metode KNN. Pertama, memuat dataset, membersihkan dan menormalisasi data, memisahkan dataset menjadi dua, yaitu data pelatihan dan pengujian, lalu melatih model KNN, yang terakhir, hitung hasil prediksi. Yang ketiga ada artificial neural network. Pertama yaitu memuat dan mengamati dataset, dua melakukan pemrosesan data, normalisasi dan pembagian data. Lalu yang ketiga itu melatih model ANN. Keempat, simpan model yang dilatih untuk pengujian. Yang kelima itu menghasilkan hasilnya, menganalisis hasilnya. Selanjutnya, result dan discussion yang sudah ditemukan pada artikel ini. Yang pertama itu dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari situs Kaggle dan berisi data transaksi kartu kredit yang digunakan oleh nasabah di sebuah bank di Eropa pada tahun 2013 sampai 2014. Dataset ini terdiri dari 31 kolom, di mana 30 kolomnya merupakan fitur dan satu kolomnya merupakan target class yang menentukan apakah transaksi tersebut merupakan penipuan atau tidak. Selanjutnya untuk evaluation measures, yaitu hasil akhir dari evaluasi berdasarkan confusion matrix dan matrix performa seperti precision, recall, dan akurasi. Confusion matrix terdiri dari 4 komponen utama, yaitu TP, TN, FP, dan FN. Untuk metrik yang digunakan yaitu precision dengan rumus TP per TP plus FP. Lalu ada recall yaitu TP per TP plus FN. Lalu dengan akurasi yaitu TP plus TN per total datanya ada berapa. Yaitu ditemukan result dengan gambar tabel sebagai berikut. Lalu selanjutnya untuk resultnya itu performa dari algoritma SVM, KNN, dan ANN diukur berdasarkan metrik akurasi, precision, dan recall sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa algoritma Artificial Neural Network atau ANN menghasilkan performa terbaik dengan akurasi mendekati 100%. Mengungguli algoritma yaitu SVM dan KNN dalam mendeteksi penipuan kartu kredit. Dan hasil dari tabel tersebut sebagai berikut, yaitu SVM, KNN, dan KNN-nya.
Lalu ada conclusion. Kesimpulan dari penelitian ini mengusulkan metode deteksi penipuan transaksi kredit berbasis deep learning yang dibandingkan dengan algoritma machine learning lain seperti KNN dan SVM. Penggunaan ANN terbukti lebih efektif meskipun membutuhkan pemrosesan pelatihan data yang lebih kompleks. Dan model ANN memberikan akurasi mendekati 100%, menjadikan ini sangat cocok untuk mendeteksi penipuan dalam transaksi kartu kredit. Lalu untuk akurasi ini lebih tinggi dibandingkan dengan algoritma pembelajaran tak terawasi lainnya. Lalu juga proses pemrosesan data dan normalisasi dan undersampling diterapkan untuk mengatasi masalah dataset yang tidak seimbang, meningkatkan performa deteksi penipuan secara keseluruhan. Oke, terima kasih. Dan ini merupakan link resource yang saya gunakan, artikelnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.